Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan sekali lagi dalam kebaikannya telah membangunkan kita di akhir minggu ini, tepatnya Sabtu 4 Februari tahun 2023. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari pembacaan 16 hari bersama Markus. Dan hari ini kita telah berada di hari yang kedua, maka kita akan membaca kitab Markus pasal yang kedua, ayat pertama sama dengan ayat yang ke-28. Judul perenungan kita pada pagi hari ini, mengasihi dengan melayani. Sebagai pengantar renungan ini saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Camkanlah dengan baik bahwa saling mengasihi, saling melayani, saling menopang adalah sikap yang diperlukan untuk memperkuat sebuah komunitas, persekutuan, pelayanan, atau gereja. Sebuah komunitas persekutuan, pelayanan, dan bahkan gereja, sekalipun memiliki program kerja yang bagus, tapi jika para anggotanya tidak punya kesatuan hati, tidak hidup rukun, berjalan sendiri-sendiri, tidak ada kerjasama, bersikap egois, tidak punya kepedulian satu sama lain, niscaya semua sasarannya tidak akan pernah tercapai. Sebab ada tertulis dalam kitab Matius pasal yang ke-12 ayat 25, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan. Ketika mendengar Tuhan Yesus datang ke Kapernaum, banyak orang berdatangan ingin bertemu Dia. Bertemu Dia dengan tujuan ingin mendengarkan ajarannya, ingin melihat dan mengalami mukjizat dan sebagainya. Tak terkecuali 4 orang yang menggotong orang yang menderita lumpuh, karena tempat itu penuh sesak, sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak bisa. Mereka tidak bisa membawa si lumpuh itu secara langsung kepada Tuhan Yesus. Namun mereka tidak kehilangan akal dan tidak menyerah begitu saja. Mereka membuka atap yang di atasnya sesudah terbuka. Mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Tuhan Yesus melihat kegigihan dan iman mereka. Itulah yang menggerakkan hatinya untuk bertindak, dan akhirnya mukjizat dinyatakan. Orang lumpuh itu pun berjalan. Sidang jemaat Tuhan, dari kisah ini kita bisa belajar tentang apa arti sebuah pelayanan yang sesungguhnya. Yang mendasari keempat orang itu rela melakukan sesuatu yang baik bagi si lumpuh adalah kasih. Sesungguhnya, tidaklah terlalu sulit bagi mereka untuk menggotong, namun dibutuhkan kerjasama dan kekompakan untuk menurunkan si lumpuh dari atap ke ruangan di mana Tuhan Yesus berada. Jika tidak kompak dan berhati-hati, resikonya sangatlah besar. Lebih penting bagi mereka melakukannya dengan ikhlas, tanpa motivasi apa-apa, tanpa tujuan apa-apa tentang pribadi mereka. Dan itu terlihat di sepanjang kisah ini, sebab nama keempat orang itu tidak sekalipun disebutkan. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mukjizat orang lumpuh ini bisa sembuh karena ada orang yang sehati melayani dengan kasih. Sesuatu yang akan Tuhan kerjakan bagi hidup kita, bagi keluarga kita, bagi gereja kita, jika kita bersatu hati dengan kasih, saling melayani satu dengan yang lain. Tidak ada hal yang mustahil. Saling membantu, saling bergotong royong, saling memperhatikan, saling mendoakan. Seperti di dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat kedua berkata, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Jadi sidang jemaat Tuhan, lewat perenungan kita pada pagi hari ini, Tuhan ingin kita terus belajar sebagai sidang jemaat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai satu keluarga di dalam rumah tangga saudara, keluarga di dalam gereja sebagai tubuh Kristus. Mari kita saling bertolong-tolongan satu dengan yang lain, saling mendoakan, saling menguatkan, saling memotivasi untuk melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, dan untuk mengerjakan semua bagian pekerjaan dan tanggung jawab dengan penuh syukur kepada Tuhan. Mari teruslah pelihara kebersamaan yang telah terjalin di antara kita selama ini. Pupuk itu dengan terus bersama-sama berdoa, bergandengan tangan, satu tujuan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini semakin menguatkan apa yang telah kita kerjakan selama ini,
bersatu hati untuk melayani Tuhan dan saling membangun satu dengan yang lain. Diberkatilah kita sepanjang hari ini, digenapi firman-Nya telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa untuk seluruh sidang jemaat Tuhan, kasih karunia Allah melimpah dalam hidupmu. Dan bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit, dan juga bagi saudara yang dalam proses pemulihan, kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan kesehatan saudara. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.